Orang yang meninggalkan sholat matinya dibuang saja ke jurang, ke tempat sampah. Setidaknya ini yang saya lihat di video berikut ini. Yang meninggalkan sholat itu ketika mati, puasa tapi nggak sholat. Ketika mati, dia nggak perlu disolat, nggak perlu dikuburkan di pemakaman orang Islam. Di mana dikuburkan? Di jurang aja, bikin jurang tempat pembuangan sampah itu. Bikin jurang tempat pembuangan sampah itu. Udah dipakai besar. Bagaimana dia selama ini nggak pernah sholat, masa kita suruh nyolatin dia? Dia sendiri nggak pernah sholat sama hidup, masa kita masyarakat kamu suruh sholatin dia? Gimana buat dia? Lalu Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang meninggalkan sholat itu ketika mati, puasa tapi nggak sholat. Ketika mati, dia nggak perlu disolati, nggak perlu dikuburkan di pemakaman orang Islam. Di mana dikuburkan? Di jurang aja, bikin jurang tempat pembuangan sampah itu. Udah dipakai besar. Bagaimana dia selama ini nggak pernah sholat, masa kita suruh nyolatin dia? Dia sendiri nggak pernah sholat sama hidup, masa kita masyarakat kamu suruh sholatin dia? Ya, gimana? Logikanya gimana? Kita suruh nyolatin? Oh, nggak sholatin? Itu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu Kemudian di sana ada yang komentar Harry Pras di VT tersebut. Beliau mengatakan antum posting video potongan dengan mengiring opini bahwa Ustadz Syafiq lah yang menyatakan begitu. Padahal Ustadz Syafiq hanya mengutip pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan seterusnya. Playing victim, serasa dizolimi ustadznya karena dipotong-potong videonya itu. Padahal tukang ngadu domba itu siapa? Tukang potong-potong video itu siapa? Tukang penyebar fitnah video-video ulama itu siapa? Baik, namun apakah benar seperti itu? Simak penjelasannya. Pertama, sebenarnya potongan pertama yang katanya fitnah dan yang kedua katanya faktanya itu nggak ada bedanya. Hanya ditambahi ini menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Dan bukankah beliau, Ustadz Syafiq ini, yang saya baca dari kolom komentar yang ada di TikTok saya, bahwa muhibinnya mengatakan Ustadz Syafiq ini madhabnya Hanbali. Oke, jadi nggak ada masalah kalau seperti itu. Baik, yang kedua, benarkah hukumnya itu seperti itu, dibuang ke tempat sampah atau ke jurang bagi orang yang mati dan dia suka meninggalkan sholat? Saya jelaskan terlebih dahulu akar permasalahan hukumnya itu seperti apa. Ini kembali kepada apakah orang yang meninggalkan sholat itu dihukumi murtad atau tidak. Pertama, jika meninggalkan itu karena memang jahidan, menganggap sholat itu tidak wajib, maka itu kafir, murtad, keluar dari Islam. Jenazahnya tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan, dan bahkan tidak dikuburkan di pemakaman muslim. Yang kedua, jika meninggalkannya itu karena takasulan, malas, kayak sehari sholat, sehari enggak sholat, atau sholatnya hanya seminggu sekali, atau bahkan setahun itu bisa dihitung dengan jari. Sebagaimana yang dijelaskan oleh beberapa fatwa ulama, wa dhahaba jama'atun min ahli ilmi minhum al-imamu Ahmad wa ghairuhu ila kufri tarikis shalah kufran mukhrijan minal millah. Bahwa pendapat sebagian para ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya, mereka berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat itu keluar dari Islam, kafir. La tajuzu sholatu alaihi wala du'a'u lahu, dan tidak boleh disolatkan jenazahnya dan didoakan. Famadhabul jumhur al-imamu thalatha Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i annahu la yakfuru kufran mukhrijan minal billah. Pendapat jumhur ulama atau mayoritas besar ulama seperti Imam Abu Hanifah, yang Malik dan Imam Syafi'i, mereka berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas itu tidak keluar dari Islam, masih dihukumi orang Islam. Wa alaihi fahuwa min fiskil muslimin. Hanya saja mereka itu hukumnya seperti orang-orang fasik muslim. Tajuju sholatu alaihi wa du'a'u lahu. Boleh disolatkan jenazahnya dan boleh didoakan. Maksudnya boleh diurusi dan boleh dimakamkan di pemakaman muslimin. Nah, sudah jelaskan permasalahannya seperti apa, hukumnya bagaimana, dan saya tidak menemukan ada keterangan yang menyebutkan bahwa jenazah orang yang tidak sholat itu dibuang ke jurang atau ke tempat sampah sebagaimana yang dinyatakan di video awal tersebut. Jadi hukum fikihnya terlalu dilebih-lebihkan, dan itu bahaya. Kenapa? Karena itu akan dipraktekkan oleh orang-orang yang mendengarkannya, orang-orang yang ikut kajiannya dan memegang teguh kepada ustadznya. Saya paham maksud beliau adalah supaya orang-orang yang meninggalkan sholat itu jerak, takut, karena jenazahnya akan dibiarkan begitu saja, bahkan dibuang ke tempat sampah atau ke jurang, sehingga dia merasa harus sholat. Namun, tetap masalah fikih, hukum fikih itu harus diberikan pemahaman yang sesuai dengan pemahaman para ulama. Tidak boleh menyeleneh.
karena akan dipraktikkan. Kemudian setelah itu, kenapa sih orang murtad atau orang kafir tidak boleh disolati atau didoakan dan dikuburkan di pemakaman muslimin? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah, "Wala tusalli ala ahadim minhum mata abadaw wala taqum ala qabrih. Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun." Dan janganlah kamu sekali-sekali menyembahyangkan jenazah seorang yang mati di antara mereka, yaitu orang-orang kafir atau orang-orang yang murtad. Dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat lain 113, "Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin." Nabi SAW dan orang-orang mukmin dilarang untuk meminta doa istighfar, meminta ampun kepada orang-orang musyrik yang sudah meninggal. Walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum. Walaupun mereka itu adalah orang-orang yang terdekat dengan kita, min ba'di ma tabayyana lahum, setelah mengetahui hukum mereka annahum ashabul jahim, bahwa sesungguhnya mereka itu adalah penghuni neraka jahanam. Jadi seperti itu keterangannya, semoga bermanfaat. Shallallahu ala Nabi Muhammad.